Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi lagi sebesar 2,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun US dollars dan dengan Bitcoin dominance yang meningkat sebesar 0,18%. Artinya apa? Artinya altcoins mulai drop lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin karena Bitcoin sendiri koreksi ya. Dan ini merupakan peningkatan volume sebesar 16,61%. Untuk Bitcoin sendiri dia break dari 29.000 ya. Dia sekarang trading di angka 28.928 dengan koreksi sebesar 1,7% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum koreksi lebih besar di 2,2% dan sekarang trading di angka 1.828. Lalu untuk BNB terjadi juga koreksi sebesar 1,48% di angka 239,98. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 3%-an dan sekarang trading di angka 0,68 ya. Berarti strukturnya kayaknya kemarin tembus juga ya. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 3,14% di angka 0,07. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 4,78% dan sekarang kembali ke angka 30 sen. Untuk Solana dia terkoreksi sebesar 4,8% di angka 23.50 sen. Dan yang terakhir Tron terkoreksi sebesar 3,10. Ya bisa lihat sendiri chartnya, dia membuat lower low, lower high, lower low, dan lower high. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, dimana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gue di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah selain itu juga di sini ya untuk penghitungan volume itu principal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Kita bisa lihat untuk hari ini akan keluar 2 data penting ya, yaitu ada ISM Manufacturing dan juga JOLTS Jobs Opening. Untuk yang pertama ISM Manufacturing, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Maka kita ingin dia lebih rendah daripada 46,5. Nah selanjutnya yang kedua adalah JOLTS Jobs Opening. Harapan kita juga sama ya,
A weaker than forecast reading is generally negative or bearish for USD. Dan kita ingin apa? Kita ingin USD melemah. Maka dari itu kita berharap lebih rendah daripada 9.600-an di sini ya. Oke, itu untuk hari ini. Untuk besok kita intip sedikit ada yang penting atau tidak, dan ada ya di sini yaitu ADP non-farm employment change dan juga crude oil inventories ya. Oke, jadi itu untuk economic calendar hari ini dan besok ada data-data yang cukup penting yang harus kita pertimbangkan untuk ya menjadi inilah untuk jangka pendek kita seperti posisi futures ya. Nah, selanjutnya datang news dari SEC lagi ya, Gary Gensler lagi. Jadi kemarin kan kita tahu ya SEC udah ngesu Coinbase dan ngesu Binance ke court. Sama Coinbase dibantai, dibilang mana nggak ada bukti ya, lu regulasi kayak gimana, dan bahkan dia sedikit juga mengungkit bahwa lu tuh udah ngecek kita waktu kita mau IPO lah, sekarang kenapa tiba-tiba begini. Itu dari Coinbase. Yang dari Binance dia udah bilang bahwa mana buktinya, nggak ada buktinya, makanya di court nggak dikasih apa-apa gitu. Jadi lagi-lagi SEC ini membingungkan ya. Kenapa? Sebenarnya udah ketemu sih apa yang membuat dia melakukan ini. Karena dia itu ingin minta dana ke Biden ya, atau ke presidennya nantilah selanjutnya siapa ya. Intinya minta dana, malak dana. Dia bilang dia butuh dana besar untuk meregulasi cryptocurrency market. Makanya sekarang cari-cari masalah gitu ya. Jadi ini memang regulator yang aneh. Makanya ada gerakan untuk menurunkan si Gary Gensler gitu. Karena memang ya regulator tuh harusnya nggak kayak gini gitu loh. Oh, tau dari mana bang? Ya cek aja regulator Indo aja nggak kayak gitu loh. Dia kasih list dulu. Oke, ini kasih list kripto yang boleh ditradingkan di Indo ya. Bahkan bukan cuma di Indo deh, Inggris dia udah kasih ini kripto yang boleh ditradingkan ya. Ini aturannya, lo harus comply, dan lo dikasih waktu lagi. Dikasih waktu untuk comply. Nah, itu regulator. Bukannya jadi kayak tukang pukul, asal aja semua dipukul sama dia, yang penting dia dapat duit gitu loh. Apa bedanya sama tukang palak gitu loh ya. Minimal rapi sedikit gitu loh mainnya ya. Kayak di Inggris, kayak di Indo pun lebih rapi gitu loh sedikit ya. Kasih dulu aturannya gitu loh. Dia nggak ngikutin baru dihukum. Ini aturannya belum ada udah dihukum duluan. Dibilang lu pokoknya nggak ngikutin aturan. Aturan apa? Belum kita bikin gitu ya. Luar biasa. Semoga sih ini ya, semoga sih cepat ganti chairman ya. Karena yang kali ini ancur-ancuran banget jujur. Gary Gensler ini kayaknya one of the worst ya. Yang sebelumnya yang lebih dibilang anti kripto pun lebih fair menurut gue daripada ini gitu ya. Dia cuma gak fair kayak XRP aja ya. Tapi kalau Gary Gensler kayak jujurnya kayak sedikit anjing gila gitu ya. Semua dia gigit gitu kesannya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini simple ngomongin MA50. Jadi seperti yang gue bilang ya, MA50 ini menjadi cukup penting karena sebelumnya kan support nih. Kalau dia tembus dan menjadi resisten, siap-siap ke bull support band. Dan guess what? Sudah dekat ke bull support band. Jadi ya cukup deg-degan lah ya. Tetapi berita bagus buat lo yang buka posisi short sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin. Literally kemarin. Retest 1, retest 2. Buat yang konservatif udah kena target TP di sini ya. Buat yang konservatif itu berarti sudah mengantongi profit ya. Mengantongi profit sebesar berapa nih? Dia sedikit ngajak ribut ini. Sudah mengantongi profit sebesar 1,82. Buat yang buat yang agresif masih tunggu sampai di sini ya. Di 28.580-an ya. Itu artinya bisa profit sekitar nyaris 3%. Not bad at all ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa PR untuk Bitcoin ya? PR untuk Bitcoin sekarang simple. Gua bikin lebih mudah ya. MA50 susah, sekarang udah jadi resisten. Sekarang harapan gue adalah dia bisa bertahan di atas dari 28.500-an alias bull support band awal nih ya. Jadi itu PR besar dari Bitcoin. Di daily adalah bertahan di atas dari 28.587 ya. Kalau itu bisa terjadi, harusnya masih punya peluang lah gitu untuk nggak perlu sampai dalam-dalam gitu ya. Tapi kalau sampai ini tembus juga, ya ada kemungkinan bisa ke 27.700 gitu kalau nggak salah ya. 20.700-an ya, which is itu adalah bull support band yang lebih rendahnya ya. Nah, untuk detailnya kita langsung aja masuk ke bull support band. Itu harus pindah ke indeks dolar karena kalau di situ ya lebih susah lah intinya ya, lebih gampang kalau di indeks dolar. Nah, kita lihat dulu untuk bull support band itu sekarang ada di angka 28.564, basically ya sangat confluence lah dengan yang tadi ya 28.800-an.
Dan untuk yang keduanya, atau lebih tepatnya part keduanya dari si bull support band, itu di 27.800, ternyata naik sedikit ya. Jadi PR besar dari Bitcoin secara makronya adalah jangan sampai weekly close di bawah dari bull support band ya. Karena kalau itu terjadi, secara statistically speaking ya, kalau dia gagal jebol ke bawah, siap-siap membuat lower low. Jadi kalau sampai dijebol, lower low secara persentase 90% lebih akan terjadi. And obviously kita nggak mau itu terjadi ya. Tetapi kebalikannya, kalau dia berhasil bertahan dan mantul di bull support band, lihat sendiri. Pump 26%, pump 15%. Yang dulu gimana bang? Yang dulu, ya lu lihat sendiri. Di sini pump sebesar 13%. Di mana lagi? Sini ya nggak pump lah ya. Rally lah ini. Rally 5%-an. Di sini pump sebesar 44% ya, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi, kalau sampai bisa mantul di sini harusnya luar biasa. Tapi kalau nggak berhasil mantul, jebol, itu juga luar biasa ke bawah sayangnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin di secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke DXY. Dan ini dia ya, rally lagi. Tapi untungnya apa? Rally tapi masih ke-reject oleh 102,05. Harapan kita pada hari ini adalah seperti di sini ya, seperti di tanggal 28 Juli ya. Ke-reject lagi dan mulai retest ke EMA 20. Kalau bisa jebol juga dari EMA 20 ya. Itu PR dari indeks dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, ya lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, apalagi buat Indonesia ya, karena dia adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya, dan free shipping di Indonesia ya. Jadi buat lo yang tertarik, takut beli di mana gitu ya, biar jangan yang palsu, jangan yang compromise, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, masih sama seperti kemarin secara posisi spotnya. Buy limit kedua di 28.597, buy limit ketiga di 28.000, atau boleh juga di 27.800. Itu adalah bull support band rendah ya. Itu untuk secara posisi spotnya. Untuk posisi future seperti pembahasan tadi di depan ya, kita sudah kena target TP konservatif untuk posisi short ya, sudah mengantongi profit 1,8%. Nah, buat yang lebih agresif, target TP-nya di 28.500-an di sini ya. Nah, buat yang di sini ya tinggal tunggu kena atau enggak. Kayaknya kena sih kalau ngelihat dari kayak gini situasinya ya. Nah, untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 28.500-an, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29.489 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Dan akhirnya Ethereum EMA50 jebol juga ya. Jadi ada buy limit baru. Buy limit pertama sekarang di 1780, nanti kemungkinan besar akan geser ke EMA 200 karena mulai cross di sini, tapi untuk sekarang gue tetap jadikan satu dulu. Buy limit kedua di 1705 dan buy limit ketiga di 1660. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama nih di EMA 50. Apabila daily close hari ini tetap masih di bawah dari EMA 50, kita bisa pertimbangkan ya besok untuk limit posisi short yang 50 lagi, itu terjadi konfirmasi atau retest kedua. Nah, target TP ini mana? Target TP untuk yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di lower band di sini, di sekitar 1811. Sementara untuk yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 1780 ya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 antara di EMA 50, antara di EMA 200 atau di 1780, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di EMA 50. Dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa di sini ya, buy limit kedua dan ketiga tembus. Jadi kita bikin buy limit baru ya. Well, technically speaking masih belum sih ya. Ini masih belum tembus. Tapi kita bikin yang baru aja ya. Untuk buy limit pertama jadi di 64 sen, buy limit kedua di 60 sen ya.
yaitu untuk posisi spot di Matic. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin kita sudah punya posisi long di sini. Tinggal kita tunggu nih, apakah hari ini atau jam 7 pagi besok tepatnya daily close-nya masih di bawah dari 68 sen atau enggak. Kalau di bawah berarti kita cut loss untuk posisi long kita ya. Nah, apabila daily close di bawah dari sini, kita juga ada setup baru. Retest 1, retest 2 di 68 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di lower band di sini 65 sen, yang agresif di 64 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Matic. Next kita geser ke Cardano. Untuk Cardano sayangnya kita bisa di sini ya. 30 sen jebol ya, dan kita kena sedikit cut loss tadi di sini ya. Ini minus berapa persen berarti? Nggak terlalu gede sih. Ya, setengah persenan ya. Nah, untuk sekarang karena jebol di sini, maka posisi spotnya adalah buy limit ke-1 dan kedua tembus. Buy limit yang tersisa tinggal di buy limit ketiga, yaitu di 29 sen. Buat lo yang sudah pasang dari kemarin harusnya sudah kena, karena week hari ini sudah kena sampai ke MA50 bahkan ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, seperti yang gue tadi bilang ya, posisi longnya kita kena cut loss. Untuk posisi shortnya kita lihat sampai dia kena retest di sini nggak. Retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 29 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Belum jebol ya, karena jam 7 pagi tadi daily close-nya masih di atas dari 69 sen. Tetapi jujur bikin deg-degan kondisinya sekarang ya. Jadi untuk posisi spot, buy limit pertama tembus, buy limit kedua tembus, yang tersisa sekarang tinggal buy limit ketiga di 59 sen ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long juga di sini nih, karena terjadi retest 1, retest 2. Nah, tinggal kita lihat nih apakah besok daily close-nya di bawah atau di atas. Kalau di bawah berarti cut loss, kalau di atas kita pertahankan posisi long kita. Untuk posisi shortnya ada dua scenario. Scenario yang bullish ya di sini yang di atas ya, yang di MA20, retest 1, retest 2. Kita buka posisi short dengan target TP di 69 sen. Sementara untuk posisi short yang bearish, kita bisa pertimbangkan apabila dia daily close di bawah di sini, retest 1, retest 2 di sini dengan target TP yang ya bisa dibilang ini lumayan agresif nih ya, di 59 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Gue ingatkan lagi, hari ini jam 9 malam akan keluar 2 data penting dari US. Jadi ekstra hati-hati. Buat lo yang konservatif, punya posisi futures, jam segini atau jam setengah 9 belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk TP manual dulu. Ya, just in case volatilitasnya tidak sesuai harapan kita. Ya, jadi itu salah satu cara untuk mengurangi resiko. Tapi buat yang agresif malah berharap siapa tahu nih bang, dengan adanya volatility ini malah kena target TP, ya monggo, tapi otomatis resikonya lebih tinggi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa juga jangan lupa jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.